Mobil yang dikemudikan oleh Jendra pun berhenti di parkiran sebuah restoran berbintang pilihan Jendra. Sengaja, pria itu menyewa restoran yang berada di pinggir pantai. Dia pikir, Rania akan suka dengan makan malam romantis di ruangan terbuka seperti ini. Terbukti, kedua mata gadis itu berbinar cerah saat melihat dua kursi yang telah disusun sedemikian rupa dengan taburan kelopak bunga mawar, juga lilin yang ditata membentuk hati. Jendra mengajak Rania diner romantis. Mas. Iya, sayang. Kamu suka? Suka, Mas. Aku sangat menyukainya. Rania menggandeng tangan besar Jendra dan tersenyum antusias. Seperti rencananya di awal, Jendra memang ingin mengajak Rania makan malam romantis di pinggir pantai. Dulu sekali Rania pernah mengatakan bahwa dia ingin sekali makan malam romantis di pinggir pantai seperti ini. Satu persatu, keinginan Rania akan Jendra wujudkan. Dia ingin mewarnai kehidupan Rania dengan kebahagiaan. Sudah cukup bagi gadis itu menderita selama hidupnya, masa remajanya dihabiskan untuk mencari uang dan mengurus keuangan keluarga. Sekarang Jendra akan menggantikan semuanya dengan kebahagiaan. Ayo, sayang. Ajak Jendra. Keduanya pun berjalan santai ke arah kursi dan meja yang telah disiapkan. Kedatangan pasangan itu tentu saja disambut oleh pramusaji yang telah bersiap untuk kedatangan pasangan kekasih itu. Selamat malam, Tuan dan Nyonya Prasetya. Sebenarnya, Jendra membenci nama Prasetya di belakang namanya, namun dia tak ingin menghapusnya. Jadi, Jendra membiarkan saja nama itu berada di belakang namanya. Jendra menarik kursi untuk Rania duduk, pria itu benar-benar act of service. Setelahnya, keduanya pun duduk berhadapan dan memulai sesi makan malam dengan diiringi kemesraan antara keduanya. Jendra dan Rania bercanda ria penuh kehangatan, membuat suasana semakin romantis. Hingga beberapa saat kemudian, suara musik mulai terdengar mengalun indah. Tiba-tiba saja ada pertunjukan musik yang diisi oleh seorang penyanyi perempuan terkenal. Perempuan itu menyanyikan lagu bernuansa percintaan yang romantis, hanya beberapa lagu saja. Rania seakan terhipnotis, dia senang sekali melihat penyanyi itu, mendengarkan suara indahnya yang terdengar sangat merdu. Tuan Jendra, ada yang ingin Anda sampaikan pada perempuan cantik di hadapan Anda? Tanya penyanyi itu, membuat Rania berbalik dan menatap Jendra yang ternyata sudah berlutut di depannya. Sontak saja, Rania menutup mulutnya dengan tangan. Kedua matanya berkaca-kaca, berbeda dengan Jendra yang memasang wajah manisnya. Di tangannya, pria itu memegang sebuah kotak beludru berwarna biru dongker, terdapat satu buah cincin yang terlihat sangat indah di sana. Mas. Rania terbata, air matanya berebut untuk keluar, meskipun begitu Rania berusaha agar tak meneteskan air mata. Jendra tersenyum melihat reaksi yang ditunjukkan oleh gadisnya. Sudah lama sekali dia merencanakan ini untuk Rania, tentunya setelah dia meminta pendapat dari Sam. Mendengar niat baik atasannya, Sam tentu saja sangat setuju. Dia senang jika Jendra akan lebih serius pada Rania dan inilah hasilnya, bahkan cara ini adalah rekomendasi Sam. Entah dari mana pria itu mendapatkan ide semacam ini, padahal dia belum berpengalaman dalam hal-hal semacam ini, tapi dia benar-benar bisa diandalkan. Ternyata Sam itu multimedia, multitalenta alias segala bisa. Apapun pekerjaannya, pasti bisa Sam lakukan. Pantas saja Jendra betah mempekerjakan Sam, ini alasannya. Maaf, mungkin aku tidak seromantis laki-laki lain, aku tidak pandai mengutarakan perasaanku dengan kata-kata, namun aku yakin kamu bisa merasakan cinta yang aku miliki untukmu. Dibanding kata-kata, aku lebih suka membuktikan perasaanku. Jendra menarik nafasnya panjang sebelum kembali melanjutkan ucapannya. Pria itu menengadah menatap wajah Rania yang sudah tak karuan. Rania, aku mungkin bukanlah pria yang baik, aku tidak sempurna, namun percayalah aku memiliki cinta yang begitu besar untukmu. Begitu besar dan banyak sampai-sampai kamu bisa berenang di dalamnya. Ada banyak hal yang ingin aku katakan padamu, tapi semuanya buyar karena aku gugup. Jendra terkekeh pelan. Dia sudah menyusun semuanya,
kata-kata romantis yang telah disiapkannya tiba-tiba saja hilang begitu berhadapan dengan Rania. Tapi intinya, aku hanya ingin mengatakan bahwa aku sangat mencintaimu. Aku jatuh cinta padamu, jatuh berkali-kali dengan perasaan yang sama. Percayalah, perasaan yang aku miliki untukmu takkan pernah habis sampai kapanpun, aku yakin dan bisa menjamin akan hal itu. Sekarang saja, bukannya berkurang tapi perasaan ini semakin tumbuh lebih banyak untukmu, Rania. Mendengar ucapan Jendra yang kelewat manis, akhirnya air mata Rania menetes sudah. Dia tak menyangka jika Jendra bisa mengatakan hal semanis ini, tentu saja dia sangat tersentuh, benar-benar tersentuh dengan semuanya. Jendra berhasil membuat perasaannya tak karuan, bahagia dan sedih bercampur jadi satu. Bahagia karena akhirnya Jendra menepati janjinya, namun sedihnya karena di momen bahagia ini dia mengingat bahwa dirinya sendirian, tak ada orang tua yang menyaksikan dirinya di momen ini. Hari ini, aku menepati janjiku untuk menjadikanmu perempuan satu-satunya yang akan mengisi kekosongan hatiku, perempuan yang paling bahagia di dunia ini. Perempuan yang akan mendampingiku dalam berbagai keadaan, perempuan yang akan mengandung dan melahirkan anak-anakku kelak, satu-satunya perempuan yang aku cintai seumur hidup. Ucap Jendra lagi, dia masih menatap wajah Rania yang masih terlihat sedikit emosional. Rania Arselin, maukah kau menjadi pasangan hidupku? Will you marry me? Tanya Jendra sambil mengulurkan cincin yang terlihat cantik dan mewah itu dengan senyuman yang terkembang di bibirnya. Jendra sangat berharap bahwa Rania akan menerima pinangannya. Seandainya perempuan itu menerimanya, sudah bisa dipastikan dia akan menjadi pria yang paling bahagia karena berhasil memiliki perempuan seperti Rania. Selain cantik parasnya, hatinya juga. Meskipun sempat terbutakan dendam, namun Jendra yakin lambat laun perasaannya akan lega dan berdamai dengan keadaan. Rania mendongakkan kepalanya menahan air mata yang akan jatuh membasahi wajahnya. Rania mengusap pipinya lalu tersenyum, dia menatap wajah Jendra yang masih terlihat begitu berharap dengan jawabannya. Iya, Mas. Iya, aku bersedia. Yes, I will. Jawab Rania sambil menganggukkan kepalanya dengan cepat. Jendra tersenyum manis. Saat itu juga dia berdiri dan memeluk tubuh Rania. Sorak-sorai terdengar mewarnai keberhasilan Jendra melamar sang pujaan hati. Rania menerima lamarannya. Gimana tidak diterima? Masalahnya sudah tidur bareng, tinggal bareng layaknya pasangan suami istri. Secara logika, Rania pasti takkan menolak lamaran Jendra karena dia sangat menantikan hal ini. Sebelumnya, Jendra sudah menganggap bahwa dirinya dan Rania telah bertunangan dengan cincin yang disematkan di jari manisnya oleh Jendra. Namun, Jendra ingin membuat Rania lebih bahagia, dia ingin melihat Rania bahagia seperti ini. Jendra ingin melamar Rania dengan romantis seperti pasangan lain, meskipun gadis itu tak pernah memintanya, tapi Rania juga seperti perempuan kebanyakan yang menginginkan hal-hal manis seperti ini. Mulai detik ini, kehidupan Rania hanya akan diisi oleh kebahagiaan saja. Tak ada tangisan untuk meluapkan rasa sakit. Jendra akan menjaga perasaan Rania, dia sudah berjanji pada dirinya sendiri untuk tetap menjaga perasaan gadisnya sampai kapanpun. Jendra melerai pelukannya dan menyematkan cincin yang dibawanya. Pria itu membuka cincin yang sebelumnya selalu dipakai Rania, kini dia menggantinya dengan cincin lamaran dan tak lama lagi, Jendra akan kembali menggantinya dengan cincin pernikahan. Terima kasih, sayang. Aku berjanji untuk memberikan semua kebahagiaan yang ada di dunia ini hanya untukmu. Bagaimana dengan yang lain, Mas? Kasihan mereka gak kebagian kalau kamu kasih ke aku semuanya. Jawab Rania sambil tersenyum. Jendra terkekeh lalu keduanya kembali berpelukan mesra. Ada banyak pengunjung yang turut bersuka cita atas lamaran yang berhasil itu, termasuk Sam. Dia yang riweh sejak beberapa hari yang lalu menyiapkan semuanya di sela misinya untuk membalik nama aset-aset Marvin menjadi nama Jendra, tapi belum selesai pekerjaan utama itu, Jendra malah memberikannya tugas yang baru. Tapi sungguh demi apapun, melihat senyuman penuh kebahagiaan yang terpancar dari wajah Jendra, Sam turut berbahagia.
Kedua matanya berkaca-kaca begitu dia mendengar Rania menerima lamarannya. Selamat berbahagia, Pak. Aku senang sekali melihatmu bahagia seperti ini. Aku berharap setelah ini wajahmu selalu dihiasi senyuman kebahagiaan seperti ini. Aku yakin, Nona Rania adalah perempuan yang terbaik untukmu, Pak. Gumam Sam. Sebagai pria yang sudah mengenal Jendra sejak lama, tentunya Sam mengetahui seperti apa kehidupan Jendra. Meskipun uangnya banyak, tapi Jendra selalu merasa tertekan dan tak bebas melakukan apapun karena dirinya dikendalikan. Sejak mengenal Rania, Jendra benar-benar berubah dan menunjukkan perubahan. Dia membangkang semua perintah Marvin dan melawan pria itu. Mas. Iya, sayang. Terima kasih sudah memilihku sebagai pendampingku. Aku benar-benar tak menyangka bahwa kamu akan serius dengan janji-janji itu. Aku akan menepati semua janji yang pernah aku ucapkan, sayang. Rania tersenyum lalu merentangkan kedua tangannya, keduanya kembali berpelukan dengan hangat dan mesra. Hari ini benar-benar hari yang paling membahagiakan untuk Jendra dan Rania, perasaannya benar-benar berbunga saat ini. Semuanya tak luput dari tatapan sepasang mata yang menatap penuh kebencian ke arah Rania dan Jendra yang masih saling memberikan kebahagiaan satu sama lain. Tatapan-tatapan mesra yang keduanya lemparkan membuat amarah dalam dirinya membara. Tidak. Kau tidak boleh bahagia setelah aku hancur, Rania. Kau harus hancur juga, sama sepertiku. Keesokan harinya, Rania dan Jendra berjalan berdampingan. Pria itu mendorong troli yang masih kosong karena keduanya baru saja datang untuk belanja bulanan, tentunya setelah Rania memberikan bayi besarnya itu susu terlebih dulu agar tidak rewel. Kalau sampai bayinya rewel, bisa berabe nanti. Beli apa dulu, sayang? Tanya Jendra. Rania membuka tas selempangnya dan mengeluarkan sebuah kertas berisi catatan barang apa saja yang harus dia beli di supermarket. Tentunya sebelum kesini Rania mencatat apa saja barang dan bahan yang sudah habis di rumah. Daging sama buah dulu. Balas Rania sambil melihat catatan dan melihat ke area yang lebih dekat dengan posisi mereka sekarang. Oke. Jendra dan Rania pun pergi ke area buah-buahan dan perdagingan. Posisinya berdekatan dengan area sayuran. Rania akan ke sana juga nanti setelah membeli daging dan buah. Rania memilih daging juga ikan dan seafood sekalian. Untuk urusan buah-buahan itu menjadi urusan Jendra. Halo, Rania. Kita bertemu lagi. Sapa seseorang yang membuat Rania menoleh dan tersenyum. Oh, halo kakak tiri. Apa kabar? Apa hidupmu baik-baik saja setelah jatuh miskin? Aku yakin, kau pasti belum bisa menyesuaikan diri, iya kan? Pasti sih, apalagi aku dengar ibumu gila sekarang. Jaga mulutmu, Rania. Kenapa aku harus menjaganya? Bukannya itu memang kenyataan. Aku rasa, semuanya mulai berbalik sekarang. Ibuku sembuh dan ibumu yang gila sekarang. Karma itu berlaku, Alisa. Aku hanya tinggal menunggu kehancuranmu saja, setelah itu aku akan puas dan hidup bahagia bersama Jendra. Takkan kubiarkan hidupmu bahagia, Rania. Silahkan, lakukan apa saja yang kau mau. Aku tidak takut sama sekali, Alisa. Kau bisa melakukan apapun, tapi kau harus ingat satu hal, ini semua dimulai dari wanita yang kini berada di rumah sakit jiwa itu, jadi silakan nikmati mimpi burukmu ini, Alisa. Kalau perlu, kau juga gila sekalian biar aku lebih puas. Rania. Aku akan menghancurkanmu, lihat saja nanti. Aku takut sekali. Tapi baiklah, aku lihatin nih. Balas Rania menantang. Dia seakan tak gentar sama sekali, wajahnya tenang, setenang air danau namun jangan salah, justru air tenang yang biasanya jauh lebih berbahaya. Air yang tenang, biasanya lebih menghanyutkan. Sama seperti Rania, dia tak banyak bicara tapi membuktikannya dengan cepat. Jangan mimpi kalau Alisa akan menang, tidak akan. Kau akan menyesal telah melakukan ini padaku, Rania. Oh iya, yang harusnya menyesal di sini, kau atau aku. Bukan kau, lebih tepatnya. Tapi ibumu. Semua ini dimulai dari ibumu dan ternyata menurun pada keturunannya. Cek.
Kalian sama-sama jalang, jawab Rania sambil tersenyum. Dia menatap Alisa dengan tatapan seolah meremehkan perempuan di depannya. Kau sudah keterlaluan, Rania. Aku pastikan kau akan menyesal. Oke, aku lihatin nih. Apa sih yang bakalan kamu lakuin buat hancurin aku? Sumpah ya, aku gak takut dengan perempuan semacam kau. Sebentar, aku ambil cemilan dulu buat lihat seberapa jauh kau akan membalaskan semua yang aku lakukan padamu. Balas Rania dengan senyumannya. Alisa mengepalkan kedua tangannya. Dia yang datang, tapi dia juga yang emosi karena Rania tak terpancing sama sekali. Sialan, kau harus diberi pelajaran. Alisa maju dan berniat untuk menamparkan wajah Rania, tapi gadis itu jauh lebih gesit. Dia menangkap tangan Alisa dan menekannya kuat. Adegan ini pernah terjadi tapi Alisa tak kapok juga. Padahal dulu, pergelangan tangannya sampai berdarah terkena kuku panjang Rania. Apalagi sekarang. Kukunya dirawat dengan sangat baik, rutin setiap bulannya karena Jendra membiayainya. Kau bukan lawanku, Alisa. Perempuan lemah seperti kau tak pantas bersaing dengan perempuan yang sudah dihajar habis-habisan oleh kenyataan pahit kehidupan. Aku kuat karena keadaan yang memaksaku untuk tetap kuat, tapi kau terbiasa hidup enak, dimanjakan oleh uang, saat jatuh miskin kau tak berdaya. Kau tidak ada apa-apanya tanpa uang, Alisa. Rania berkata pelan, namun terdengar begitu menusuk, tajam dan sinis. Diam. Kau juga bukan siapa-siapa tanpa Jendra dan uangnya. Apa iya? Jangan lupa, selama ini aku bisa hidup dan membiayai hidupku sendiri, jauh sebelum mengenal Jendra. Jawab Rania sambil tersenyum smirk. Dia menekan pergelangan tangan Alisa hingga perempuan itu meronta karena tangannya terasa sakit. Kau harusnya cukup tahu batasanmu, Alisa. Justru kau yang harus tahu batasanmu, Rania. Kau hanya anak yang ditelantarkan ayahmu, harusnya kau sadar apa alasan ayah menelantarkanmu selama bertahun-tahun. Dia pasti sudah tahu kalau kau akan menjadi anak yang buruk seperti ini. Nyatanya, ibumu gagal mendidikmu, Rania. Cukup sudah, Rania tak memiliki kesabaran lagi. Selama ini, Rania selalu bisa menahan emosinya jika Alisa hanya mengata-ngatai dirinya saja, tapi dia tidak bisa menahannya lagi jika sudah menyangkut ibunya. Plak! Wajah Alisa tertoleh ke samping saking kerasnya tamparan yang dilakukan Rania di pipi kanan Alisa. Perempuan murahan. Kau tidak berhak menyebut apalagi menilai ibuku dengan mulut kotormu itu. Kau tak memiliki hak untuk itu. Aku tidak rela mendengar nama ibuku keluar dari mulut sampahmu itu. Kau boleh saja mengatakan apapun tentangku, baik atau buruk aku tak peduli. Tapi sekali saja kau menyinggung ibuku, aku bisa membunuhmu. Tegas Rania yang membuat Alisa terdiam. Dia menatap Rania dengan kedua mata yang menyalak tajam penuh kebencian. Api kebencian dalam dirinya semakin menggebu-gebu, dia sangat membenci Rania. Satu lagi, aku rasa kau terlalu percaya diri, Alisa. Kau memanggil Bakri Raharja itu dengan panggilan ayah. Kau yakin dia ayahmu, Alisa? Tanya Rania dengan senyuman mengejek, berbeda dengan Alisa yang terdiam dengan tatapan tak biasa. Apa maksudmu? Kau tahu sendiri seperti apa ibumu itu bukan? Dia wanita jalang. Cukup, Rania. Ibuku bukan jalang. Kau yakin, Alisa? Tak ada wanita baik-baik yang mau menjadi selingkuhan apalagi sampai merebut suami wanita lain bahkan sampai belasan tahun lamanya, konyol. Rania terkekeh. Satu yang ingin aku beritahu padamu, tes DNA saja antara kau dan pria yang kau panggil ayah itu, jika memang hasilnya negatif, jangan kecewa ya. Apalagi nangis-nangis. Oh, kau punya tugas setelah hasil tes itu keluar nanti, yakni mencari siapa ayah kandungmu. Tidak. Aku adalah anak ayah, tak mungkin jika aku bukan anaknya. Kata siapa? Coba tanyakan pada ibumu tentang asal-usulmu, barangkali dia mendapatkanmu dari pengemis di pinggir jalan. Ups, aku lupa kalau ibumu gila.
Rania menekan kata gila agar lebih terasa sadisnya. Dia sudah cukup muak mendengar orang-orang menghina ibunya yang depresi karena kegagalan rumah tangganya. Sekarang biarkan Alisa yang merasakan penderitaan yang sama seperti dirinya dulu. Dia penasaran, apa anak manja seperti Alisa bisa bertahan di dunia fana yang kejam ini. Sayang. Jendra datang membawa beberapa kantong kresek berisi buah-buahan yang telah dipilihnya. Jendra cukup mahir memilih buah-buahan yang bagus dan kurang bagus. Begitu mendengar suara Jendra, Rania langsung berlari dan memeluk pria tampan itu. Kenapa, sayang? Dia. Rania menunjuk ke arah Alisa yang berdiri tak jauh dari posisi Rania berdiri tadi. Kenapa kau berada di sini? Bebas dong, memangnya ini supermarket punya ayahmu? Ini tempat umum dan siapapun bebas untuk datang dan belanja di sini. Memang, supermarket ini milik mendiang ayahku, kenapa memangnya? Balik tanya Jendra yang membuat Alisa membulatkan kedua matanya. Ya, ini adalah salah satu aset yang ditinggalkan kedua orang tua Jendra. Kemarin Sam cukup kerepotan untuk mengubah atas nama kepemilikan, awalnya atas nama Marvin Prasetya, sekarang berbalik nama atas nama dirinya, Jendra Hardian Prasetya. Supermarket ini adalah salah satu aset yang dimiliki Marvin dan kini menjadi milik Jendra. Bukan hanya Alisa yang terkejut, Rania pun sama terkejutnya seperti perempuan itu. Mana dia tahu kalau supermarket ini milik Jendra? Supermarket ini milik Mas Jendra. Pantesan aja tadi orang-orangnya menunduk hormat sama dia. Astaga, aku baru sadar kalau pria ini tajir melintir. Rania membatin. Namun, tangannya tetap menggandeng lengan besar Jendra sejak tadi dan hal itu membuat Alisa semakin naik darah. Dia tidak suka melihat Rania melakukan itu pada Jendra, lebih tepatnya dia tak ingin Jendra menjadi milik Rania. Tunggu apa lagi? Silahkan pergi dan jangan pernah berani menginjakkan kakimu di sini. Aku tak mau bahan-bahan yang ada di sini jadi kotor karena terkontaminasi oleh sampah. Jendra, maafkan aku. Tak ada kata maaf untukmu, Alisa. Jen, ayolah. Aku mencintaimu, kita memulai semuanya dari awal ya. Aku mohon. Alisa berusaha untuk meraih tangan Jendra, tapi pria itu dengan cepat menghindar. Mana sudi tangannya disentuh oleh perempuan yang paling dibencinya. Kau mimpi. Astaga, kau benar-benar perempuan yang tak tahu malu, Alisa. Setelah semua yang kau lakukan pada calon istriku, kau masih berani mengatakan bahwa kau mencintaiku. Tanya Jendra yang membuat Alisa kembali membulatkan kedua matanya saat Jendra dengan terang-terangan menyebut Rania sebagai calon istri. Calon istri. Iya, aku dan Rania sudah resmi bertunangan. Aku sudah melamarnya dan kami akan menikah dalam waktu dekat. Tidak. Tidak mungkin. Kenapa kau lebih memilih dia daripada aku, Jen? Kau masih bertanya. Jendra menggeleng-gelengkan kepalanya merasa heran dengan perempuan di depannya ini, kenapa dia bersikap seolah tak pernah melakukan kesalahan dan kejahatan apapun. Jendra sudah mengetahui semuanya, bahkan semua orang sudah tahu seperti apa kelakuan perempuan ini, dia hanya perempuan murahan di mata Jendra. Dengar, pertama aku memilih Rania karena sikap dan sifat kalian berdua itu berbeda jauh. Kau gila uang, tak peduli bagaimana cara mendapatkannya asalkan semua kebutuhan terpenuhi, kau menghalalkan segala cara demi uang. Bahkan rela mengangkang di depan aki-aki, dari situ saja sudah terlihat bahwa kau bukan wanita baik-baik kan. Tapi aku punya penjelasan untuk itu, Jen. Percuma saja kau menjelaskan sampai mulutmu berbusa pun aku takkan pernah percaya, memangnya siapa kau? Tanya Jendra lagi. Dia pun memanggil keamanan dan meminta mereka untuk menyeret Alisa, tak peduli meskipun perempuan itu meronta meminta dilepaskan sekalipun. Dia muak melihat wajah perempuan itu, anehnya orang-orangnya tak bisa menemukan keberadaan perempuan itu tapi sialnya, dia dan Rania malah bertemu dengannya secara kebetulan. Apes memang. Sayang, kamu baik-baik saja? Tanya Jendra pada Rania. Iya, Mas. Aku tidak apa-apa, justru aku yang ngapa-ngapain Alisa. Good job, sayang. Begitu dong,
Kalau ada apa-apa, lawan. Jangan mengalah, hatimu terlalu baik untuk wanita seperti Alisa. Jendra mengusap kepala Rania lalu mengecupnya tanpa malu. Padahal, sejak tadi pertengkaran antara Alisa dan Rania juga dirinya telah menjadi pusat perhatian. Tapi, berhubung yang melakukannya adalah pemilik supermarket, jadi mereka membiarkannya saja. Beda lagi kalau yang membuat keributan itu orang lain, sudah pasti nasibnya sama seperti Alisa, diseret paksa petugas keamanan. Ayo lanjut belanjanya, sayang. Mau beli apa? Aku pengen beli olahan seafood buat bikin hotpot yang kayak di restoran itu loh, Mas. Boleh, sayang. Tapi Mas, apa benar supermarket ini milikmu? Tanya Rania memastikan. Dia tidak ingin percaya begitu saja, barangkali Jendra hanya mengaku-ngaku untuk menakuti Alisa. Benar, sayang. Hah. Aku pikir kamu cuma bercanda, Mas. Apa wajahku terlihat seperti orang yang sedang bercanda, sayang? Tanya Jendra lagi dengan wajah datarnya. Rania tahu, wajah Jendra memang serius, tak mungkin jika pria itu hanya bercandakan. Jadi benar supermarket ini milikmu? Iya, sayangku. Kenapa gak percaya sih? Nanti aku tunjukin surat-surat kepemilikannya kalau kamu masih gak percaya sama calon suamimu sendiri. Iya, balas Rania sambil beberapa kali menghela nafasnya. Dia tidak tahu sekaya apa pria ini, sampai-sampai dia punya supermarket atas namanya sendiri. Astaga, calon suamiku Sultan ternyata punya perusahaan, dia jadi CEO-nya. Sekarang, aku baru tahu kalau ternyata dia punya supermarket sendiri, besok apalagi yang aku ketahui sebagai milik pria ini.